yang kami muliakan, saya betul-betul tidak berharap perang Rusia dan Ukraina ini menuju perang dunia ketiga. Tetapi menurut analisa dari Bosman Mardigu, beliau menyampaikan berbagai peluang menuju kepada perang dunia ketiga lebih banyak ini ya, syarat-syaratnya dan tanda-tandanya lebih banyak yang sekarang ini, Pak. Maka satu saja saya pesankan kepada Bapak Ibu semua, kalau betul ada satu saja negara yang sudah mulai melepaskan bom nuklirnya, maka sekarang masing-masing negara mulai cari gara-gara dengan tetangganya, Pak. Saya merasa aneh nih, tak tahu kenapa. Saya yakin Bapak mendengarkan berita-berita ya, berita dunia sekarang. Iran melepaskan bom balistiknya ke Irak. Beberapa bom diledakkan ke Irak. Katanya sih mau menyerang instansi-instansi miliknya Israel dengan Amerika. Tapi yang kena juga warga sipil. Ngamuk-ngamuklah pemerintahan Irak, marah-marah kepada Iran. Apa kata Iran? Kalian tidak punya kualifikasi membentak-bentak kami. Kalian mau kami ratakan kalian saat ini juga. Iran cari gara-gara dengan Irak, padahal mereka sudah sama-sama Syiah pada hari ini. Ya, hanya karena di sana ada markas-markas, titik-titik sentral milik Amerika dan Israel. Sementara India minta maaf pada Pakistan karena beberapa rudal balistiknya masuk ke Pakistan, meledak di sana, menyebabkan Pakistan marah-marah hebat. Pakistan punya bom atom juga, bom nuklir, ya. Oh, minta maaf India. Maaf sih minta maaf, tapi dalam hati siapa yang tahu, ya kan? Ini sudah mulai cari gara-gara nih, Pak. India dengan Pakistan yang memang dari dulu sudah berseteru lama. Cina dengan Taiwan. Cina akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Putin. Makanya di dalam dekret PBB kemarin, Cina tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh PBB karena dia tahu dia juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh Putin hari ini, yaitu ke Taiwan. Sementara Taiwan ke blok barat loyalitasnya. Betul ya Pak ya? Dan wahai hamba-hamba Allah, Cina juga sedang bermasalah hebat hari ini dengan Jepang, dengan Filipina, dengan Thailand, ya, dan dengan Malaysia, dengan Brunei. Cina cuma tidak berpunya masalah dengan Indonesia. Bapak tahulah kenapa? Cina aman-aman aja dengan Indonesia, Pak. Cina punya polemik. Sementara Bapak tahu di Suriah hari ini masih berlangsung pertempuran. Di Palestina masih berlangsung pertempuran. Dan Bapak juga tahu, wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, bahwa peperangan belum berakhir hari ini di Libya, belum berakhir hari ini di Sudan. Negeri-negeri dan negara-negara sudah mulai panas semuanya, Pak. Satu-satunya betul-betul mempersiapkan diri dalam keadaan cool itu adalah Emirat Islamiyah Taliban. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya, karena dia telah membuktikan dua negara superpower tunduk dan takluk kepadanya. Sekarang dia dengan senyap, dengan tenang menata negaranya, menjalankan syariat, dan yang pasti pasukannya, pasukan Al-Badr ini dipersiapkan untuk menaklukkan Masjidil Aqsa. Mereka nanti yang akan bersatu dengan mujahidin Suriah, mujahidin Hamas, ya, Taliban ini, lalu memerdekakan Masjidil Aqsa. Dalam hadis Sahih Muslim, nanti di tengah kecamuk perang dunia, kalian akan menaklukkan Al-Aqsa. Kalian akan menaklukkan Al-Aqsa. Bila Al-Aqsa ditaklukkan, kalian akan mendengarkan khilafah Islamiyah nanti diumumkan di sana, diumumkan di Masjidil Aqsa. Wahai Bapak Ibu, maka dengan kemenangan Afghanistan kemarin melawan Amerika dan NATO, ya, kemenangan ini adalah awal menuju penaklukan Baitul Maqdis. Karena cita-cita mereka yang terbesar, hari ini kami bebaskan Afghanistan, esok kami akan bebaskan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, jika demikian, ini sudah serentak semua berjalan ini kalau begitu. Perang dunia ketiga on the way. Sementara penaklukan Al-Aqsa tak lama lagi, ketika seluruh perhatian dunia terpusat ke sana, seketika semua energi Amerika yang sudah ujung-ujungnya, Pak. Sekarang ini energi Amerika itu sudah ujung-ujungnya. Kalau jadilah perang melawan Rusia, Amerika takkan kuat. Walaupun secara jumlah, baik jumlah pasukan dengan jumlah senjata, Amerika lebih unggul. Akan tetapi segi kekuatan dan maknawiyat perang, Amerika sudah rontok. NATO juga sudah kelelahan yang panjang melawan Taliban selama ini. Tapi mereka dengan sisa tenaga ini mereka gabungkan untuk melawan Rusia saja, mungkin masih bisa. Tapi kalau Cina sudah bergabung pula dengan Rusia, dan itu pasti
Karena Rusia barusan ini sudah melakukan kerjasama kontrak militer, bersekutu, beraliansi untuk menyerang Barat, untuk menghancurkan Barat. Tamat sudah. Apalagi India nanti yang memiliki juga militer dengan kekuatan persenjataan yang tidak terkira. Mereka memiliki bom nuklir, gabung pula dengan blok timur. Selesai sudah, Pak. Ini musuh Islam semua dan juga musuh Barat. Maka satu-satunya solusi Barat merayu Islam yang sudah eksis dalam bentuk khilafah di Baitul Maqdis untuk sama-sama perang melawan Timur. Baru peperangan ini akan menjadi seru dan hebat. Setelah itu kita yang ada di Indonesia ngapain? Kan ini pertanyaan kita sekarang. Kita yang ada di Indonesia ngapain? Bapak mau ngapain besok nih? Zikir. Subhanallah walhamdulillah, gitu Pak. Saya bukan meremehkan zikir. Zikir amalan pribadi. Zikir memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Tapi apakah menghadapi permasalahan global yang akan berdampak kepada kehidupan kita secara serius di sini selesai dengan zikir? Tidak. Bapak mesti tahu. Dengan tegas saya katakan sekarang, bukan lagi waktunya Bapak nunggu-nunggu. Saya istikharah dulu, saya pikir-pikir, tapi harus action. Terserah Bapak. Setelah saya menegaskan begini, Bapak tetap wait and see, itu terserah Bapak. Tapi jangan lagi menyesal bila Bapak sudah terlambat melakukan action. Padahal sekarang masih ada waktu. Tapi nanti bila Bapak sudah melalaikan ini, barulah Bapak percaya ketika keramaian ini dalam kelaparan sudah menjadi brutal, ketika kehidupan sudah tidak lagi bisa diharapkan, ya, maka baru Bapak akan melihat kemana saya, apa yang saya buat terlambat. Kalau iya sekarang, Pak. Karena ini sekali lagi persiapan kita. Andai kata peperangan Rusia dengan Ukraina ini telah menyedot negara-negara barat dan telah menyedot perhatian dunia dan bahkan sudah mulai mempengaruhi ekonomi dunia, maka ini akan lebih hebat lagi ke depan, Pak.